warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu tutor yang saya hormati serta teman mahasiswa yang saya kasihi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Desi Yusnita Sari dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pandemi COVID-19 dan penjabarannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19 dan dari mana asalnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang dampak virus COVID-19 di sektor ekonomi, sektor pendidikan, serta sektor kesehatan. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan tentang upaya pencegahan COVID-19. Baiklah, saya akan langsung ke materi. Pertama-tama tentu kita tidak asing lagi dengan kata corona atau COVID-19. Bahkan saya yakin di antara kita sekalian pasti sudah ada yang pernah terserang virus ini. Sejumlah fakta baru mengenai asal-usul virus corona ini mulai terungkap. Banyak bukti ditemukan bahwa COVID-19 berasal dari hewan yang terdapat di pasar makanan laut Huana di Wuhan, China. Sebelum menjadi pandemi, virus corona disebut sebagai wabah ketika terjangkiti penduduk Wuhan pada awal Januari 2020. Virus ini menyebabkan pneumonia sehingga jumlah kasus penyakit meningkat secara signifikan. World Health Organization menetapkan coronavirus disease sebagai pandemi global pada Rabu 11 Maret 2020. Penempatan ini didasarkan pada persebaran virus secara geografis yang telah mencapai 114 negara dalam waktu kurang dari 3 bulan. COVID-19 tersendiri masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Virus ini menyangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat. Kondisi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung membaik memberi dampak amat besar bagi sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Dampak COVID-19 pada sektor perekonomian di Indonesia, dampak pertama yang sangat terasa dan mudah dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya daya beli masyarakat secara luas. PPKM yang terus berlanjut, berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat beraktivitas ekonomi. Selain itu, juga menurunnya angka investasi di berbagai bidang usaha karena ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat yang ragu untuk berinvestasi. Investasi di sektor pariwisata, hiburan, seni, budaya, travel, transportasi, kuliner yang dahulu ramai diminati saat ini turun drastis, ditambah PPKM yang membatasi pergerakan di berbagai destinasi wisata. Dampak COVID-19 di sektor ekonomi lainnya yaitu penurunan penerimaan pajak daerah dan nasional akhirnya berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Dan untuk dampak COVID-19 di sektor pendidikan itu sendiri, pendidikan saat ini menjadi dasar dari kemajuan generasi bangsa. Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dipersiapkan untuk masa depan. Wabah COVID-19 telah mengganggu proses pembelajaran yang menuntut sektor pendidikan untuk melakukan berbagai perubahan dan adaptasi demi pelaksanaan pembelajaran tetap berjalan dengan baik, seperti belajar secara daring atau secara online. Dampak COVID-19 di sektor kesehatan itu sendiri sangat berpengaruh pada pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan, yaitu tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia menjadi menurun karena banyak yang terpapar virus COVID-19. Banyak juga masyarakat yang stres karena khawatir tertular, sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Angka kematian karena virus ini pun sangat banyak, termasuk tenaga kesehatan.
Oleh karena itulah, upaya pencegahan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona sudah dilakukan, diantaranya yaitu karantina wilayah, kebijakan lockdown, social distancing, mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Selain itu, juga dilakukan vaksin COVID-19. Sekian penjabaran dari saya tentang dampak COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.